Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bu Umi. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Selamat sore Pak Ubed. Alhamdulillah untuk hari ini kabarnya luar biasa baik Pak. Iya, Tapi alhamdulillah. di sini saya pengen jujur pada jenengan Pak. Saya agak khawatir dengan seringnya kejadian bullying di sekolah kami, terutama di sekolah saya Pak. Saya merasa kesulitan menangani situasi ini. Oh, kasus bullying itu ya yang terjadi. Eh, saya mengerti Bu Umi bahwa kejadian bullying ini lagi marak-maraknya, bahkan di luar-luar juga terjadi. Nah, eh, hal yang pertama, kita harus fokus dulu sama tujuan Anda dalam pertemuan ini. Kira-kira apa yang ingin Anda capai terkait dengan penanganan bullying di sekolah Anda? Itu yang pertama dulu. Pak Ubed. Yang ingin saya capai terkhusus untuk penanganan bullying di sekolah kami, saya berharap dapat menemukan cara yang efektif, Pak, untuk menangani bullying dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Karena saya rasa lingkungan sekolah yang aman, yang nyaman itu bisa menjadi tolok ukur berhasilnya sebuah proses pembelajaran, Pak. Karena tanpa keadaan lingkungan yang aman dan nyaman, siswa itu tidak bisa menerima materi ataupun atau apapun itu yang kita sampaikan secara maksimal. Seperti itu, Pak. Berarti bahwa tujuan kita yaitu untuk menemukan cara yang efektif Bu ya dalam menangani kasus bullying di sekolah, kurang lebih seperti itu ya. Betul, Pak. Sekarang gini, mari kita untuk coba mengidentifikasi Bu. Kalau misalkan dari skala kita memberi penilaian dari skala 1 hingga 10, kira-kira tingkat kekhawatiran yang mempengaruhi jenengan itu di angka berapa? Dari skala 1 sampai 10, di sini saya meletakkan di lembaga kami, khususnya di lembaga saya itu berada di titik 8, Pak. Saya Oh, merasa stres dan khawatir bahwa situasinya bisa memburuk. Angka 8 itu angka yang cukup tinggi, Pak Ubed. iya, Seperti iya. itu, Pak. Berarti sekarang posisi di angka 8 ya. Laras, Pak. Terus gini, kira-kira ya, apa ada kekuatan atau kemampuan yang Anda miliki yang dapat membantu untuk mengatasi situasi ini? Gambaran panjenengan bagaimana? Baik Pak Ubed, kalau dilihat dari kemampuan yang saya miliki, saya mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik dan hubungan yang baik dengan siswa. Saya juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang positif seperti itu Pak Ubed. Oke, bagus Bu. Berarti paling tidak panjenengan saat ini mempunyai bisa melakukan komunikasi yang baik terhadap siswa dan mungkin komitmen panjenengan juga sangat tinggi. Nah, oke. Nah, sekarang coba mari kita bicarakan tentang rencana aksi. Apa nih yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi bullying yang meningkatkan lingkungan belajar di sekolah Anda? Panjenengan kan paling tidak sudah mempunyai kemampuan di awal ya, berupa komunikasi. Mungkin dari kemampuan awal itu bisa panjenengan kembangkan atau bagaimana? Pak Ubed, saya ingin meningkatkan pemahaman siswa tentang konsekuensi dari perilaku bullying. Ya, kalau siswa itu paham dari sikap yang dilakukan itu mempunyai konsekuensi yang mungkin memberatkannya, ya, mungkin mereka akan menghindari perilaku-perilaku yang bisa membuatnya mungkin oh ini dilarang, oh ini tidak boleh saya lakukan karena nanti akan membuat saya mendapatkan hukuman atau yang lain.
serta bekerja sama dengan staf untuk menerapkan kebijakan yang lebih tegas terkait bullying. Jadi di sini tentang konsekuensi Pak yang harus kita tanamkan, harus kita tekankan kepada peserta didik dan juga kita harus bekerja sama. Kalau kita sendiri, kita tidak akan bisa menangani kasus ini Pak. Seperti itu. Oke, berarti poinnya adalah kerjasama, kemudian memahamkan siswa tentang konsekuensi bullying, Bu ya, seperti itu. Oke, Harus bagus Pak. sekali. Terus bagaimana ini Anda akan mengevaluasi dari langkah-langkah yang mungkin Anda terapkan? Apakah apa yang akan Anda beritahu, apa yang akan memberitahu Anda bahwa upaya Anda ini berhasil? Seperti apa kira-kira itu? Mungkin seperti ini Pak Ubed. Keberhasilan akan terlihat dari penurunan kasus bullying. Mungkin tadi kalau saya menitik beratkan bahwa kasus bullying di sekolah saya itu berada di titik 8, mungkin bisa terlihat kalau kasus bullying itu menurun mungkin di angka 6 ataupun di angka 5 atau bahkan bisa di angka 2 begitu Pak Ubed. Oke. Tapi kalau menurun secara drastis itu hal yang saya rasa terlalu muluk-muluk nggih. Karena apa? Karena sebuah kebaikan itu butuh proses yang panjang seperti itu. Peningkatan kesadaran siswa dan suasana sekolah yang lebih positif. Seperti itu Pak Ubed. Berarti nanti diharapkan ada penurunan Bu ya di terjadinya kasus bullying yang terjadi di sekolah panjenengan. Kalau tadi panjenengan kan di angka 8 Bu ya. Nggih. Ya, barangkali nanti setelah ini ya bisa turun paling tidak di angka 7 itu sudah Ya, ada sudah baik itu perubahan. Pak. Syukur-syukur nanti kalau di bawah 5 Bu. Malah jos itu Bu. Luar biasa itu Pak. Luar biasa ya, mudah-mudahan. Terus kemudian Bu, yang terakhir mungkin bagaimana ini tanggung jawab Anda terhadap rencana aksi ini? Apa yang akan membantu Anda untuk menjaga komitmen ini? Apakah Anda sendiri atau nanti ada orang yang membantu Anda atau gimana komitmen panjenengan? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Pak Ubed, kalau saya sendiri mungkin itu hal yang tidak mungkin. Tanpa adanya kerjasama, sebuah perubahan baik itu tidak akan terjadi, ya, karena sesuatu yang dilakukan sendiri itu terasa berat, ya. Berarti nanti juga harus kerjasama Bu ya, itu pasti Saya ya. komitmen untuk konsisten melibatkan semua pihak terkait Pak, Ya. termasuk tadi siswa, guru, dan juga orang tua. Karena apa? Anak di sekolah itu cuman berapa jam? 8 jam paling lama. Tapi waktu di rumah itu sangat panjang, Pak. Jadi kita harus bekerja sama dengan orang tua, ini sebagai penguatan. Saya juga akan mencari dukungan dari pihak sekolah dan melibatkan mereka dalam langkah-langkah ini. Misalkan selama pembuatan komitmen, kita melibatkan orang tua, melibatkan guru, dan juga siswa. Sehingga kalau semuanya merasa terlibat, berarti mereka mempunyai tanggung jawab besar dalam program untuk penurunan kasus bullying ini, Pak. Seperti itu. Berarti nanti butuh kerjasama yang banyak ya Bu. Ini tidak hanya melibatkan orang-orang di sekolah, tapi juga melibatkan para orang tua ya di keluarga mereka masing-masing Bu ya. Betul Pak Ubed. Oke. Bagus sekali Bu, komitmen Ibu juga nantinya yang akan mengawal rencana ini. Seperti itu ya. Kemudian Bu Umi, ini terus bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Kita sudah berbincang-bincang dari awal sampai sekarang. Terus apakah ada hal khusus yang perlu Anda perhatikan? Nggih Pak Ubed, ada. Saya yang pertama, tadi kan kita butuh bekerja sama dengan pihak terkait termasuk orang tua, termasuk guru, siswa, dan beberapa staf nggih untuk menangani kasus bullying ini. Yang pertama, saya akan membuat jadwal untuk pertemuan dengan staf dan menciptakan forum diskusi dengan siswa. Oke, kalau semua sudah terjadwalkan, kita tinggal melaksanakan. Kita bisa membahas perkembangan ini pada pertemuan berikutnya. Oke,
Oke, bagus sekali Bu. Terima kasih Bu Umi. Saya yakin dan saya percaya panjenengan pasti komit dalam hal ini, dan saya juga yakin panjenengan bisa melakukan sesuai dengan harapan yang Anda cita-citakan. Kita dapat menciptakan budaya positif di sekolah kita. Nah, saya di sini juga sepenuhnya mendukung selama proses ini berlangsung. Sukses buat Bu Umi, dan saya tunggu hasilnya setelah rencana aksi ini dilaksanakan. Seperti itu Terima Bu. kasih kembali Pak Ubed atas waktunya, atas masukannya. Semoga masukan yang Pak Ubed berikan kepada saya bisa melaksanakannya dan saya siap memberikan kabar baik untuk Pak Ubed. Ya, semoga ada penurunan dari angka 8 tadi paling minim ke angka 7 gitu Pak G. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga debat kita sore, bukan debat nggih, bertukar pikiran kita sore ini Ya. bisa membuat hasil yang positif. Okay. Oke. Terima kasih Bu Umi ya. Sama-sama Pak Ubed. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.